Ini ialah satu apa Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan menceritakan macam mana pengalaman yang sangat excited semasa pertama kali ya saya hantar anak kami yang sulung untuk masuk darjah 1 yang ya semalam hari Jumat ada orientasi. Jadi selama seminggu nanti orang akan ada transisi lah di sekolah macam tuh kan. Saya tak tahulah kalau di Indonesia ada tak macam tuh. Kalau di zaman saya dulu tak ada untuk yang sekolah dasar ya, ataupun kalau di Malaysia namanya sekolah darjah. Jadi ya, saya dari mula-mula lagi persiapan untuk membeli perlengkapan seragam, alat tulis ya. Ya sempena untuk mempersiapkan anak sekolah. Saya tengok ya di Malaysia ini memang agak berbeza ya excitednya ya ibu bapaknya ya. Saya tengok ya di orang ya, orang Malaysia berduyun-duyun membawa anaknya beli baju, beli alat tulis, perlengkapan sekolah macam tu. Bukan cuma emaknya ataupun hanya bapaknya, parentsnya lengkap pemirsa. Jadi ibu bapak anak tersebut ikut antar untuk anaknya memilih ya barang yang macam mana dia nak macam tu kan. Saya tengok, wow, sangat diutamakan ternyata pendidikannya di Malaysia ini. Bukan hanya dari kerajaan saja yang mengutamakan pendidikan. Bahkan parents di Malaysia ini pun sangat mendukung, sangat mengutamakan pendidikan untuk anak-anak mereka. Lepas tuh ada lagi yang sangat menarik di mata saya. Jadi waktu orientasi itu pemirsa ya, mereka itu ada ya yang kita tahu ya orang Malaysia ini sangat majoritinya memang bekerja ya, ibu bapak bekerja. Kalaupun ada suri rumah ya, ibunya yang sebagai ibu rumah tangga macam tuh tak banyak lah ya, tapi selalunya mereka bekerja ya, wanita bekerja lah begitu ya. Jadi ibu bapak di Malaysia ini sewaktu hari pertama untuk mengantar anak mereka masuk sekolah darjah, ambil cuti. Bahkan ya husband saya pun macam itu pemirsa. Sebab apa? Sebab yang saya tengok ya, mereka itu mengutamakan momen di mana anak-anak mereka itu untuk mendapatkan perhatian ya, bukan hanya dari kerajaan tetapi parents juga ya harus mengambil ahli ya kan. Sebab kalau macam ini pandangan saya lah, kalau anak masuk pertama kali untuk sekolah, lepas tu tak ada parents yang antar macam itu, ataupun just emak dia ke bapak dia ke macam tu, rasa macam anak tu rasanya dia takkan excited lah kan. Dan yang saya tengok ya, anak-anak di Malaysia ini walaupun diorang masa tu kan saya tengok di dewan kan, saya tengok meskipun dia orang masih lagi umur 7 tahun macam tu ya, masih di sekolah darjah macam tu, tapi senang untuk diatur, disiplin. Tahu tak? Sebab di Malaysia ini memang sangat diutamakan ya, sangat dipentingkan untuk anak yang umur 7 tahun sudah diwajibkan untuk sekolah. Bahkan untuk tadika macam TK itu minimal umur 5 tahun tuh sudah masuk tadika begitu. Tapi selalunya parents di Malaysia ini diorang ada yang membuat atau memasukkan anaknya ke tadika atau TK dari umur 4 tahun macam itu pemirsa. So
tuh hari saya dapat komentar lah. Sebab tuh hari kan saya buat di community saya. Saya kan sekarang ini jarang buat video ya pemirsa. So saya tak naklah menghampakan pemirsa Borunaga. Sebab saya jarang buat video. So saya explain lah kenapa saya jarang buat video. So ada komentar dekat situ mengatakan saya ini kehabisan kehabisan bahan untuk dibuat konten begitu. Sebab dekat community itu saya tulis saya sangat busy untuk mempersiapkan anak saya yang sulung dan juga yang bungsu. Yang bungsu itu akan masuk tadika, yang sulung pula darjah. Jadi orang yang berkomentar ini dia beranggapan saya mengambil alasan untuk tidak dapat bahan, so saya buat alasan seperti itulah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya belajar dari orang Malaysia, mengutamakan pendidikan sebab saya tahu anak-anak di Malaysia ini diwajibkan, dipastikan akan mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. Jadi jika ada kesalahan dari parents, macam contoh lah ya, anak itu diberikan homework ya, PR begitu ya, tetapi tidak selesai, orang tua, parentsnya yang akan ditegur. Kalau di zaman saya dulu ya kalau tidak selesai ya sudah ya, nggak usah ditanya orang tuanya. Tetapi di sini berbeza. Sebab apa? Sebab di sini memang diutamakan pendidikan. Jadi jangan beranggapan orang itu kalau buat satu penjelasan adalah alasan untuk mengambil tempat yang aman, tidak ya. Saya mengutamakan pendidikan anak saya ya, karena YouTube ini hanyalah sebagai part time lah ya kan, bukan fokus sekali di sini. Sebab saya lebih pentingkan pendidikan anak saya dulu dari membuat reaction. Jika ada waktu lapang, saya akan buat video lah kan. Sebab kita memang sebagai parents memastikan anak kita mendapatkan ilmu yang secukup-cukupnya. Kalau boleh setinggi-tingginya, ya kan. Jadi yang saya tengok di situ masa orientasi itu ya, ibu bapak pun juga sangat excited. Lepas itu ada yang pernah mengatakan ya, ini untuk bagian sekolah Cina lah. Sekolah Cina tak ada bahasa Melayunya. No ya. Masa tu anak saya kan masuk sekolah Cina sebab rumah kita orang dekat dengan sekolah Cina ya. Kalau sekolah kebangsaan macam sekolah kerajaan tu agak jauh ya kan. So dapatnya dekat sekolah Cina, tak apalah, kita sekolahkan je lah ya kan. Sebab kita inginnya itu anak mendapatkan pendidikan ya kan. Dan di situ saya sudah yakin seyakinnya bahwa lagu negaraku ya pertama kali akan diputarkan, dan semua ya pers yang di situ, cikgu ya, semua orang yang ada di situ berdiri pemirsa. Lepas tu bahasa di situ menggunakan bahasa Melayu. Jadi jangan memandai-mandai mengatakan ya bahasa Melayu tidak diutamakan di Malaysia ini. No, salah. Kalau tidak tahu tanya, jangan pala tahu. Jadi ialah satu peringkat supaya budak lebih menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah. Semua tulisan-tulisan pun bahasa Melayu. Tandas pun bahasa Melayu. Tak ada yang namanya toilet, tak ada ya. Kalau di tempat saya namanya WC ya. Kalau di sini tandas ya, tandas perempuan, tandas lelaki. So saya memang nampak lah ya, selama ini yang membuat cerita yang tak betul mengenai pendidikan Malaysia, anak-anak Malaysia yang suka dengan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, itu salah ya. Jangan kita menceritakan hal yang tidak benar. Di sini diutamakan bahasa Melayu ya. Tetapi sering sekali saya jelaskan bahwa orang Malaysia
banyak memahami atau menguasai bahasa lebih dari satu. Contohnya bahasa Melayu, Inggris, ada juga bahasa Mandarin, ada juga bahasa Tamil. Mereka paham di Malaysia ini sebab mereka ya walaupun berbeda-beda bangsa tetapi tetap satu bahasa, satu negara yaitu Malaysia. Begitu pemirsa. Jadi kalau ada seseorang itu yang memang dia busy, jangan memandai-mandai membuat opini sendiri, ya kan? Karena saya belajar dari orang Malaysia. Saya katakan lagi, saya belajar dari orang Malaysia. Saya juga belajar dari kerajaan Malaysia. Saya juga belajar dari suami saya yang mengutamakan pendidikan. Apalah artinya hidup jika pendidikan tidak cukup. Betul tak betul pemirsa? Jadi ya, saya sangat kagum dengan cikgu-cikgu di sini juga. Lagi satu ya. Ya Tuhanku, aku lihat ya pemirsa, cikgu-cikgu di Malaysia ini ya sekolah tuh hari tak ada yang naik motor, naik kereta semua pemirsa. Nampak tak gaji cikgu di Malaysia ini mesti banyak, ya kan pemirsa? Tak ada yang saya tengok, semua naik kereta. Lepas tu ya ibu bapak ya parents yang antar anak-anaknya pun naik kereta. Memang sangat inilah ya makmur ya Malaysia ini ya. Semoga semakin makmur dan juga Indonesia semakin makmur ya. Kita ini negara yang bertetangga serumpun, seharusnya kita saling mendoakan bukan saling menjatuhkan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.